Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan denda bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Dendanya bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 dan sudah ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Kang Emil. Selamat malam Mbak Mevri. Ya Kang, ini kan sudah berjalan di sejumlah daerah. Kalau tadi sempat melihat ada tayangan juga, ternyata di Bogor dan Depok ini masih ada yang bandel nih Kang. Tapi secara umum evaluasinya seperti apa Kang untuk peraturan gubernur ini penerapannya? Ya, Jawa Barat itu selalu mengambil keputusan berdasarkan keilmiahan. Ini kita lakukan survei dengan konsultan survei dan memang persepsi orang yang mau taat pakai masker masih di 50%-an ya. Padahal proses kita kan sudah 3 tahap Mbak. Tahap pertama 2 bulan pertama adalah edukasi kan. Tahap kedua kemudian teguran. Nah ternyata setelah teguran 4 bulan masih juga 50%-an. Itulah kenapa kita mulai peraturan gubernur untuk melakukan sanksi denda. Itu pun di 7 hari pertama tetap ada diskresi karena pilihan sanksi ini ada 2. Melakukan denda jika memang membandel dan diduga tidak disiplin, tapi kalau betul-betul lupa dan dipermaklumkan itu ada hukuman sosial. Dan ini bukan hanya urusan masker, tapi denda terhadap semua protokol kesehatan, baik di perkantoran, baik di kegiatan acara-acara keramaian, dan memang yang paling viralnya tentunya adalah pelanggaran secara pribadi, yaitu pengguna dan tidak memakai masker. Nah, prinsipnya karena gubernur ini hanya pembina Mbak, jadi aturan ini boleh dimodifikasi kira-kira begitu. Jadi kalau Depok hanya 50.000, sementara kita 100.000 juga tidak ada masalah, karena tujuannya bukan soal jumlah rupiahnya, tapi menjadikan instrumen agar mendisiplinkan dan tentunya diadaptasi dengan kebiasaan lokal. Di Bogor sudah, di Depok sudah, 27 kota kabupaten juga sudah mulai melakukan. Nah mudah-mudahan evaluasi kita dilakukan per 7 hari Mbak. Nanti minggu depan kita lihat oleh data statistik apakah kenaikan kedisiplinan atau masih sama. Iya, menarik nih Kang, kalau kita bicara soal kedisiplinan masyarakat ya Kang untuk kemudian patuh protokol. Kalau kita flashback saat masih 2 kasus terdeteksi COVID ini, rasanya ada panic buying, semua orang berburu masker. Tapi sekarang angkanya sudah menembus 100.000, tapi masih banyak kita temukan juga adanya kerumunan. Nah Kang, kalau Kang Emil sendiri menilai berdasarkan pastinya juga data ilmiah yang tadi disebutkan masih 50% ya Kang ya yang patuh begitu. Apa kemudian upaya yang akan dilakukan untuk benar-benar memastikan ini bisa efektif nih Kang, diterapkan di setiap waktu, di setiap daerah, di setiap lokasi. Bentuk pengawasannya bagaimana Kang? Ya, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan sebuah studi Mbak Mevri ya. Dari studi Goldman Sachs, konsultan ekonomi, bahwa kesimpulan riset mereka menyatakan bahwa lockdown itu setara dengan memakai masker. Dua-duanya bisa menurunkan persebaran virus, tapi lockdown ada kerusakan ekonomi, kalau pakai masker tidak. Jadi saya bilang, sok pilih aja mau di lockdown lagi tapi nggak bisa bekerja, nggak bisa sekolah, atau disiplin pakai masker, ekonomi bisa buka, sekolah juga sudah mulai bertahap. Nah, logika ini sedang kami edukasi Mbak kepada masyarakat agar yuk ekonomi buka, semua boleh, tapi pakai masker. Nah, penegakan sudah kita lakukan dengan tim Mbak, jadi TNI Polri dan Pol PP sekarang lagi giat-giatnya mencari cara-cara yang efektif, termasuk hukuman sosial yang bikin jera, yaitu direkam, waktu hukuman sosialnya diviralkan. Kadang-kadang orang Indonesia itu lebih takut dipermalukan dibanding dihukum badan atau bayar denda. Nah itu juga satu metode yang sedang kita siapkan. Kedua, kita kan sudah di peraturan itu mewajibkan semua kegiatan, semua tempat usaha itu harus punya manajer COVID, Mbak. Jadi kalau nanti misalkan kita ada kekerumunan ya, ternyata kerumunan itu ada sebuah acara dan acaranya melanggar protokol, maka yang dihukum tidak hanya si pendatangnya yang menonton, tapi juga manajer COVID di acara tersebut. Contoh misalkan di kendaraan umum, nanti yang dihukum di aturan kita nggak hanya supirnya yang membawa penumpang, tapi pemilik dari kendaraan atau perusahaannya. Jadi kita coba multidimensi untuk melakukan penegakan hukum. Nah, namanya juga penegakan hukum disiplin, Mbak. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa prediksi, maka per 7 hari, tiap hari Senin kita akan evaluasi. Kalau ternyata
tingkat ketegasan ini belum mendapatkan dampak, ya kita tingkatkan lagi bentuk-bentuk lainnya. Tapi kita tidak berharap, mimpinya sih kayak orang Jepang ya Mbak, tidak ada lockdown di negaranya, tapi karena masyarakatnya patuh dengan masker, maka mereka epidemiologi persebarannya juga terkendali. Jadi yang jadi targetnya adalah perubahan perilaku ya Kang ya, karena kan namanya adaptasi kehidupan baru. Kita juga harus benar-benar beradaptasi dengan mengenakan masker setiap saat sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus corona. Tapi kalau bicara soal hal tadi nih Kang ya, apa sih Kang parameternya? Apakah kemudian yang menjadi parameter, oke evaluasinya berjalan baik, artinya 0 orang yang tidak mengenakan masker, atau seperti apa Kang yang kemudian bisa menentukan apakah akan di lockdown atau tidak kalau di Jawa Barat? Kan tiap hari kita mengukur angka reproduksi COVID, Mbak. Kemudian tiap 7 hari angka reproduksi COVID itu di rata-rata. Biasanya kita itu lihat, kalau udah lompat lagi di level lebih dari angka 1, maka tindakan kita harus lebih ketat. Jadi memang manajemennya itu tarik ulur. Nah, sudah sejak kasus di Sucapai itu kita sudah kembali lagi di bawah 1, terakhir di 0,84. Nah, jadi ukurannya hanya itu ya. Jadi kalau artinya meningkat, maka kita ngerem lagi. Kalau sudah terkendali, kita ngulur lagi dan sebagainya. Kita juga ada berita baik karena vaksin kan sudah hadir ya. Hanya sedang dicoba 3 bulan untuk genetika orang Indonesia. Mudah-mudahan 3 bulan beres sehingga di awal 2021 vaksin buatan Bio Farma Bandung juga bisa membawa berita baik, sehingga saya bilang ke orang-orang yang kecapean pakai masker, ayo mari semangat karena vaksinnya sudah ada. Nanti kalau sudah normal kan bisa baik lagi. Tapi kalau kasusnya masih terus meningkat, kami akan melakukan PSBB lagi, lockdown lagi dan sebagainya yang tidak nyaman. Jadi saya kira sabar ya Mbak, kita nggak bisa bagaimanapun mereka adalah masyarakat kami. Sebagai pemimpin kami harus sabar dan terus cari cara yang lebih kreatif lah. Salah satunya seperti kasus di Bandung kayak orang nggak pakai helm gitu ya. Itu kan viral itu ya. Dilaguin, nah itu kadang-kadang juga. Kan? Akan kendang, ya kira-kira gitulah. Jadi akan kita coba Mbak nanti viral-viral kreatif itu dalam rangka meningkatkan memakai masker. Iya, tapi kalau bicara soal kreatif itu memang jadi salah satu jurusnya ya. Ada 5 jurus Kang Emil pernah menyatakan untuk kemudian menekan laju penyebaran virus corona di Jawa Barat. Salah satunya adalah si inovatif itu tadi ya Kang ya. Terus dicari caranya bagaimana kemudian ayo kita sama-sama berubah perilakunya ya Kang ya. Ya betul. Oke, Kang sedikit boleh Kang soal vaksin nih Kang, meluruskan juga Kang, kan ini proses pendaftaran untuk bisa menjadi relawan vaksin sudah dibuka ya Kang sampai 31 Agustus 2020. Tapi kemudian ramai nih Kang diperbincangkan bahwa vaksinnya ini hanya berasal dari Tiongkok saja. Tapi sebenarnya faktanya seperti apa nih Kang? Vaksinnya dari mana dan nanti prosesnya akan seperti apa sejauh ini Kang? Kita klarifikasi. Oke, ini penting banget nih Mbak, kalau boleh sering menjadi topik beberapa hari ke depan lah ya. Jadi vaksin itu akan datang dari 3 negara Mbak. 1 Tiongkok, 2 Korea, 3 Inggris. Yang Tiongkok kerjasamanya dengan Bio Farma, kalau yang Korea kerjasamanya dengan Kalbe Farma, kalau yang Inggris kerjasama dengan AstraZeneca. Nah, syarat vaksin itu diproduksi dan beredar adalah dia harus dites 2 kali dulu di negara asal, baru tes ketiga di negara konsumen. Nah, dari Tiongkok, Korea, Inggris yang akan dibeli Indonesia itu, baru yang Tiongkok sudah selesai tes 2 kalinya di negaranya sendiri, di Tiongkok kan. Nah, oleh karena itu bukan kita tidak mau pakai yang Korea Inggris, karena yang Korea Inggris belum melakukan tes kedua. Nah, oleh karena itu yang Tiongkok lebih dulu kerjasama dengan Bio Farma, tahap 1-2-nya sudah di negaranya, tinggal tahap 3. Nah, tahap 3 harus dengan genetika konsumen, yaitu pasar orang Indonesia. Maka akan dites dulu di Bio Farma oleh orang-orang Bandung Raya, karena syarat relawan ini harus dalam radius yang tidak terlalu jauh dari pusat produksi vaksin. Nah, kita butuh 1.600-an relawan yang nanti intinya kalau divaksin itu kan hanya untuk nanti diukur apakah imunitasnya naik 100%, apa hanya 50%, apa hanya sedikit. Jadi sebenarnya tidak ada dampak samping terhadap kesehatan, hanya reaksinya genetika Indonesia itu apakah maksimum gitu kan, atau hanya kecil. Nah, itu yang akan menentukan
keberhasilan atau tidaknya. Dan juga diasuransikan juga kalau ada pertanyaan kekhawatiran. Jadi tidak betul kalau dibilang hanya dari Tiongkok, itu tidak betul. Ada Korea, Inggris, dan tidak betul bahwa kita percobaan karena sudah dilakukan 2 tes pertama di negara masing-masing. Bahkan Bio Farma sendiri, Mbak, waktu mengekspor vaksin yang lain ya di negara-negaranya itu dia dites dulu di Belgia pada saat dipasarkan di Belgia, dites dulu di Panama. Jadi itu prosedur standar distribusi vaksin dunia itu tes ketiga harus dilakukan di negara konsumen. Saya kira itu klarifikasi yang perlu dipahami oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Kang Emil atas waktunya. Ingat pesannya tadi, kalau warga Jawa Barat pilih mau disiplin atau lockdown lagi, nanti bisa berdampak juga pada ekonomi ya Kang ya. Terima kasih banyak Kang, malam ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.